Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intania Azara. Saat ini saya sedang kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Ilmu Hukum. Dan saat ini saya sedang berada di semester kedua. Kemudian pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis personal branding, akan tetapi saya ingin menganalisis personal branding diri saya sendiri agar saya mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan pada diri saya. Yang pertama-tama, di sini ada rangkuman dari apa yang sudah saya dapatkan ketika sesi pelatihan. Akan tetapi tidak akan saya jelaskan karena agar tidak terlalu lama menyita waktu, saya akan langsung kepada analisis personal branding diri sendiri. Jadi metode yang saya lakukan yaitu dengan melihat apa yang belum saya lakukan, apa yang sudah dilakukan, kelemahan dan kelebihan, kemudian apa tindak lanjut yang harus saya lakukan untuk membangun personal branding. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama, membangun tindakan personal branding, membangun reputasi. Jadi yang sudah saya lakukan untuk membangun reputasi, yang pertama, memiliki beberapa kompetensi di bidang keahlian seperti perhotelan. Di perhotelan ini ada beberapa departemen, yaitu front office, food and beverage, dan housekeeping. Kemudian saya juga memiliki keahlian dalam bahasa Jepang level menengah, kemudian basic of law karena jurusan saya ilmu hukum, kemudian digital marketing dan copywriting. Yang kedua, cara saya membangun reputasi yaitu dengan memaksimalkan nilai IPK kuliah dan aktif dalam perkuliahan. Yang ketiga, menjaga sikap dimanapun dan kapanpun. Yang keempat, menjaga citra yang baik dalam memainkan sosial media. Adapun yang belum dilakukan atau kelemahan saya yaitu saya belum mendalami secara serius dalam bidang yang telah diketahui, kecuali tentang hukum, karena sedang berkuliah di Fakultas Hukum. Jadi saya belum betul-betul memiliki pengetahuan yang dalam terkait dengan digital marketing dan copywriting, karena saya baru memulai, jadi belum paham terlalu jauh seperti itu. Yang kedua, ada paham secara teoritis namun belum mempraktikkan sebagian keahlian sehingga masih kaku dalam praktiknya. Untuk perhotelan, saya udah pernah magang di salah satu hotel, yaitu Five Hotel di Balikpapan, karena jurusan saya waktu SMK itu perhotelan, jadi saya pernah magang. Untuk ilmu hukum di bidang hukum, karena saya masih semester 2, jadi saya belum memiliki pengalaman untuk terjun secara langsung dalam perusahaan maupun dalam persidangan. Untuk digital marketing dan copywriting juga saya belum memiliki portofolio karena hanya belajar secara teoritisnya saja. Yang ketiga, yang belum saya lakukan itu kurang aktif dan kurang berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Lalu tindak lanjut yang saya lakukan yaitu yang pertama, terus mendalami secara serius pada bidang-bidang yang telah diketahui, kemudian terus belajar tentang hukum agar bisa mempertahankan nilai IPK dan ilmunya diharapkan bisa bermanfaat. Yang ketiga, membuat portofolio atau mempraktikkan keahlian agar bisa diaplikasikan dengan baik.
Jadi ya tindak lanjut selanjutnya saya ingin membuat portofolio dan juga praktik secara langsung terkait dengan keahlian yang sudah saya pelajari. Yang keempat, mengikuti kegiatan sosial, misalnya mendaftarkan diri sebagai volunteer di volunteer sosial. Kita lanjut ke yang nomor 2, yaitu meningkatkan daya saing. Yang sudah saya lakukan yaitu meningkatkan kompetensi diri sendiri dengan mempertahankan nilai IPK, mengikuti pelatihan keahlian bersertifikat. Yang kedua, meningkatkan keahlian yang sudah dimiliki agar lebih baik lagi. Yang ketiga, menambah pengalaman dengan mengikuti internship atau magang. Yang belum saya lakukan yaitu pelatihan bersertifikat yang diikuti belum berlabel BNSP. Kemudian kurang dalam kemampuan Microsoft Excel, kurang dalam berbahasa Inggris, kurang dalam hard skill dan soft skill yang relevan dengan jurusan di perkuliahan. Yang ketiga, belum memiliki pengalaman volunteer dan belum pernah mengikuti lomba-lomba. Jadi tindak lanjut yang akan saya lakukan yaitu menabung untuk mengikuti pelatihan BNSP, kemudian mengikuti kelas online untuk Microsoft Excel, bahasa Inggris, dan mulai meningkatkan hard skill dan soft skill yang relevan dengan jurusan. Kemudian mendaftarkan diri untuk mengikuti kegiatan volunteer, beasiswa, dan lomba-lomba. Lanjut, yang ketiga yaitu memperkuat jaringan. Jadi yang sudah saya lakukan yaitu memperluas koneksi dengan rekruter berbagai lembaga, teman, dan ahli profesional di sosial media yaitu LinkedIn. Yang belum dilakukan yaitu belum memperluas koneksi dengan orang-orang di lingkungan kampus. Jadi tindak lanjutnya adalah mulai memperluas koneksi dengan orang-orang di lingkungan kampus maupun di luar kampus. Yang keempat yaitu membangun karir. Yang pertama, saya sudah memiliki pengalaman dalam bidang yang sangat variatif. Misalnya di bidang hospitality atau perhotelan, di bidang law atau hukum, di bidang Japanese language atau bahasa Jepang, digital marketing, dan data analis. Dan yang belum saya lakukan yaitu belum mendalami bidang tertentu untuk menjadi spesialisasi di bidang tersebut karena semua bidang saya coba. Jadi saya berpikir bahwa semakin banyak skill yang dimiliki akan semakin menarik. Akan tetapi saya lupa satu hal yaitu menurut saya tetap saja harus ada satu bidang yang menjadi spesialisasi saya. Jadi kemudian yang kedua yang belum saya lakukan yaitu belum memiliki portofolio di bidang tertentu. Yang ketiga, belum memiliki pengalaman yang cukup untuk mencari pekerjaan di bidang tertentu. Lalu tindak lanjutnya adalah mencoba untuk fokus kepada bidang tertentu agar bisa terspesialisasikan. Yang kedua, mulai membuat portofolio ataupun mencari pengalaman dalam bidang yang belum terspesialisasikan. Lanjut yang nomor 5 yaitu autentisitas. Yang sudah saya lakukan, seseorang yang memiliki berbagai keahlian yang variatif. Misalnya, saya juga bisa keahlian saya juga bisa digunakan sebagai ahli hukum yang bisa berbahasa Jepang. Ataupun misalnya digital marketing yang mengerti data analis seperti itu. Yang belum saya lakukan yaitu kurang menunjukkan atau membagikan keahlian kepada orang lain, sehingga masih banyak orang yang belum mengetahui. Kemudian tindak lanjutnya yaitu memiliki akun yang bisa membagikan konten yang berkaitan dengan keahlian yang saya miliki. Lanjut yang keenam yaitu relevansi. Jadi yang sudah saya lakukan yaitu relevansi skill-skill yang dimiliki itu sekitar 50%. Dan yang belum saya lakukan, 50% skill yang dimiliki tidak sesuai dengan bidang utama. Jadi yang awalnya saya berfokus kepada perhotelan, tiba-tiba saya masuk ke jurusan hukum, itu
memang kurang relevan, tapi masih mungkin masih bisa saya fokuskan lagi untuk di bidang hukumnya sekarang. Kemudian yang kedua, akun pribadi di sosial media belum memberikan manfaat kepada orang lain dan cenderung hanya postingan pribadi saja. Tindak lanjut, mulai membuat konten postingannya relevan dengan bidang saat ini. Lanjut yang ketujuh, yaitu konsistensi. Yang sudah saya lakukan adalah saya konsisten untuk terus mengembangkan skill yang dimiliki. Yang belum, saya tidak konsisten pada satu bidang. Kemudian yang kedua, belum pernah update konten di akun sosial media. Tindak lanjut, konsisten untuk mengembangkan satu bidang utama. Oke, yang kedelapan, ada kreativitas. Yang sudah saya lakukan, saya saat ini sedang membuat karya ilmiah, yaitu artikel jurnal. Jadi sedang dalam proses untuk dipublikasikan. Kemudian sedang mengembangkan ide bisnis untuk dilaksanakan. Yang belum, yaitu karya ilmiah maupun tulisan berupa cerpen atau novel yang ditulis belum diterbitkan secara resmi. Yang kedua, bisnis belum terlaksanakan karena kesiapan yang belum matang. Kemudian tindak lanjutnya, yang pertama, mulai mendaftarkan karya ilmiah dan karya cerpen atau novel ke lembaga penerbitan. Yang kedua, mulai menyusun plan untuk pelaksanaan bisnis. Lanjut nomor 9, membangun value. Yang sudah dilakukan adalah menjaga tutur kata, sikap, dan cara berkomunikasi di depan publik maupun saat face to face dan juga di sosial media. Yang belum, yaitu kurang aktif dalam kegiatan berorganisasi, kurang mempromosikan diri melalui berbagai acara maupun perkumpulan dengan orang lain. Yang ketiga, kurang dikenal masyarakat luas sehingga value yang dimiliki belum digunakan secara maksimal. Tindak lanjutnya adalah lebih aktif dalam organisasi maupun mempromosikan diri dalam kegiatan apapun. Kemudian memperkenalkan diri kepada masyarakat luas agar value yang dimiliki dapat bermanfaat bagi orang lain. Lanjut, nomor 10, yaitu ada daya popularitas. Jadi yang sudah saya lakukan itu yaitu mendapatkan koneksi melalui LinkedIn. Tetapi saya belum terlalu dikenal dalam dunia nyata. Jadi tindak lanjutnya adalah saya akan mulai mempromosikan diri sendiri di dunia nyata agar lebih dikenal oleh banyak orang. Yang ke-11 yaitu membangun profil yang menarik. Jadi saya sudah melakukan branding pada profil di sosial media agar menarik dan mencantumkan beberapa keahlian di akun sosial media pada bio profil. Yang belum dilakukan, belum ada konten yang relevan dan bermanfaat maupun informatif dalam profil sosial media. Jadi tindak lanjutnya yaitu akan mulai membuat konten yang menarik, informatif, dan bermanfaat sekaligus untuk membangun profil yang menarik ini. Lanjut yang ke-12, membuat website atau blog. Nah, jadi untuk saat ini sedang dalam proses untuk mencari tahu agar bisa membuat website atau blog pribadi. Yang belum dilakukan ya belum memiliki website dan belum memiliki blog pribadi. Tindak lanjutnya adalah mulai membuat blog atau website pribadi tersebut. Lanjut yang ke-13, yaitu pengelolaan media sosial. Yang sudah dilakukan yaitu mencantumkan dan menonjolkan skill yang dimiliki pada akun LinkedIn. Yang belum dilakukan, belum memiliki konten yang menarik, informatif, dan bermanfaat untuk dilihat masyarakat luas, tidak konsisten untuk memposting sesuatu di media sosial. Kemudian tindak lanjutnya yaitu membuat konten yang menarik, informatif, dan bermanfaat. Kemudian konsisten dalam memposting konten di sosial media. Kita lanjut ke nomor 14,
yaitu publikasi karya. Jadi sebetulnya yang sudah saya lakukan, saya sudah memiliki novel di aplikasi Wattpad, namun cerita yang ditulis itu belum selesai atau belum tamat. Jadi ya saya harus menyelesaikan dulu, seperti itu. Yang belum dilakukan, belum menyelesaikan karya cerita novel maupun karya tulis ilmiah, karena karya tulis ilmiah saya masih ada yang harus direvisi, seperti itu. Kemudian yang kedua, belum mempublikasikan karya tulis ilmiah. Tindak lanjut, menyelesaikan karya tulis novel di Wattpad, kemudian mendaftarkan karya tulis ilmiah yaitu artikel jurnal pada lembaga penerbit. Kita lanjut, yang berikutnya menjadi narasumber. Saya belum pernah menjadi narasumber, sehingga tindak lanjutnya ya saya ingin membagikan ilmu yang sudah saya ketahui kepada orang lain agar bisa bermanfaat. Ya, kemudian nomor 16, kursus online atau offline. Yang sudah dilakukan yaitu saya sudah mengikuti berbagai kursus online bersertifikat dalam berbagai bidang. Yang belum, saya belum mengikuti kursus offline pada bidang yang relevan, yaitu jurusan saya, yaitu hukum. Jadi tindak lanjutnya, saya akan terus mengikuti kursus online yang bersertifikat pada bidang yang relevan. Kemudian mengikuti kursus offline yang dapat memberikan manfaat pada bidang yang saya miliki. Jadi mungkin cukup seperti itu analisis personal branding untuk diri saya sendiri, yaitu Intania Azhara. Jadi menurut saya ilmu yang saya dapatkan dari Adam Science Institute ini sangat bermanfaat karena saya jadi bisa menganalisis personal branding diri saya sendiri dan juga bisa dimanfaatkan untuk menganalisis personal branding orang lain maupun perusahaan ataupun itu produk. Dan bisa juga ketika misalnya saya memiliki suatu bisnis atau saya sedang bekerja di suatu perusahaan, saya bisa menggunakan pengetahuan saya tentang personal branding analis sebagai penilaian kepada proses bisnis saya. Misalnya saya memiliki suatu bisnis, saya bisa menganalisis nih personal branding dari produk yang saya bisniskan ini itu tuh udah sejauh mana. Ataupun misalnya saya kerja di perusahaan, saya bisa menganalisis apa yang harus dikembangkan dari perusahaan tersebut. Mungkin sekian dari saya, selebihnya terima kasih banyak. Sekurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.